Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan orang yang mengaku-ngaku sebagai seorang habib, perlu kita ketahui bersama ya, bahwa habib ini kan apa artinya habib? Apa artinya habib? Habib ini kan mengandung kecintaan ya. Maka habib ini disebut sebagai seorang yang dicintai, atau bisa disebut juga dengan orang yang mencintai. Jadi orang yang dicintai atau orang yang mencintai, itu makna dari habib ya. Karena kata habib ini mengandung kecintaan ya. Karena kata habib ini mengandung kecintaan. Jadi kata habib ini muncul pertama kali di saat di zamannya Al-Habib Umar ya bin Abdurrahman Al-Attas. Kalau tidak salah saya ya, itu di zamannya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Jadi yang buat Rotib Al-Attas ini guru dari Al-Habib Alwi Al-Haddad ya. Nah, di zaman Habib Umar inilah mulai muncul istilah Habib ini. Kenapa? Kenapa muncul istilah Habib itu? Karena beliau lihat Habib Umar ini penuh dengan wara', ilmunya sangat tinggi, penuh dengan kerendahan hatinya, tawadunya juga sangat luar biasa. Jadi sehingga layak untuk dipanggil sebagai seorang Habib atau sebagai seorang yang dicintai, dan banyak orang yang memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi istilah Habib ini turun temurun sampai sekarang, saudara. Jadi turun temurun sampai sekarang, sampai terjadi pada degradasi kualitas dari Habib ya, sampai terjadi degradasi kualitas Habib. Jadi Habib yang tadinya itu khusus bagi orang yang berilmu, bagi orang yang wara, bagi orang yang makin tinggi derajatnya, makin rendah diri, dan bagi orang yang tawadunya luar biasa, tapi malah jadi panggilan akrab satu dengan yang lainnya. Contoh, di setiap syahid dipanggil Habib. Maksudnya itu setiap nasabnya sampai kepada Rasulullah dipanggil Habib. Contohnya seperti itu. Padahal kan ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Misal dia berilmu ya, dia berilmu, tawadunya masya Allah, kemudian ada waranya ya, kemudian dia menunjukkan sebagai contoh ya, sebagaimana Nabi SAW mencontohkan kepada umatnya, misalnya seperti itu ya. Contoh seperti Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, seperti Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Nah, ini kan para habaib yang memang betul-betul layak, pantas untuk dipanggil Habib. Jadi nama-nama tadi itu sebagai contoh saja. Namun masih banyak lagi Habib yang penuh dengan tawadu, wara. Contoh sekarang ada Habib Umar bin Hafiz dan Habib lainnya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkait dengan seorang Habib yang dimana ada kejadian seorang Habib ya, ada seorang Habib yang melakukan hukuman kepada orang lain ya, dia memberi hukuman kepada orang lain, yang dimana yang memberi hukuman ini seorang yang mengaku-ngaku sebagai seorang Habib. Dia memberi hukuman kepada orang lain, orang yang mengaku-ngaku sebagai orang Habib ini. Kemudian orang yang mengaku sebagai Habib ini memanfaatkan istilah ini untuk mendapatkan manfaat-manfaat duniawi. Misal pura-pura jadi Habib, terus dia minta ini, dia minta itu. Dan ini kan perbuatan yang amat sangat tercela. Kenapa? Pertama, dia menisbatkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Padahal itu tidak benar, dan ini kan merupakan dosa yang sangat besar. Mal'unun man intasaba ilal ghairi abi. Orang yang akan dilaknat oleh Allah ketika dia menisbatkan dirinya kepada yang bukan orang tuanya. Jadi misalnya orang tuanya si fulan, tapi dia bilang tidak. Orang tuanya si fulan misalnya, dia bilang tapi dia bilang tidak. Malah dia bilang saya keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu maksudnya. Nah, kenapa tidak boleh seperti ini? Tidak boleh menisbatkan selain ayahnya. Di antaranya nanti ketika tidak jelas nasabnya kepada siapa, boleh jadi suatu saat nanti seorang kakak bisa kawin sama adiknya, bisa nikah sama adiknya. Karena dia anggap ini bukan kakak adik, padahal nasab ayahnya kan ke sini, dianggap nasab ayahnya ke sana. Nah, seperti ini tidak boleh mengaku-ngaku. Jadi banyak mudaratnya, saudara, dan dosanya itu begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tindakan-tindakan yang dilakukan Habib seperti memukul, menendang, itu tidak dibenarkan ya, itu tidak dibenarkan. Apalagi mengaku-ngaku sebagai seorang
Habib. Karena yang ngaku-ngaku ini dia akan dipertanggungjawabkan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dia akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan akan diberikan hukuman yang sangat berat. Dan coba kita saudara, coba kita merenungi kembali di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihina, dilempar, dicaci, dilempar kotoran. Tapi apa? Tapi Nabi selalu memberikan maaf kepada mereka. Maka terkait dengan wahyu Allah, lam yakum ahadun min ghadabin. Jadi Nabi Muhammad udah ajarkan cara kita bertindak. Dia akan disiksa nanti sama Allah, ya. Jadi kita dilarang ya mengaku-ngaku sebagai Habib, apalagi dia seorang juru dakwah, melakukan hal yang kriminal, maka ini akan merugikan citra Islam. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada orang salah, maka kita harus salahkan. Jangan mentang-mentang karena dia misalnya presiden atau pejabat atau teman kita lah, nah, kita bela-bela. Jadi ini tidak boleh. Yang namanya kebaikan itu baik ya. Sekali lagi saya katakan, yang namanya kebaikan itu baik. Tapi jika kebaikan itu dilakukan oleh seorang muslim, akan lebih baik lagi. Begitupun sebaliknya. Hal yang buruk pasti buruk. Tapi ketika yang melakukan keburukan ini adalah muslim yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah dan nabinya, maka apa yang terjadi saudara? Maka keburukan tadi akan jauh lebih buruk, terlebih lagi jika yang melakukannya adalah seorang muslim yang mengaku-ngaku sebagai Habib, yang mencoba berani menisbatkan atas nama Rasulullah SAW, padahal dia bukan nasabnya Rasulullah, tapi dia mengaku-ngaku nasabnya dari Nabi. Nah, orang seperti ini akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman yang sangat berat.